Video hari ini adalah berkaitan dengan DI Box. Jadi, sebelum kita bermula, sudahkah anda subscribe ke YouTube channel kami, follow Facebook kami dan subscribe ke Telegram channel kami? Jadi belum, silalah pergi subscribe dan follow. Jadi video hari ini berkaitan dengan DI Box. Jadi video sebelum ni kita telah berbincang pasal mic level versus line level versus instrument level dan versus speaker level. Jadi hari ini kita nak bincangkan pasal instrument level ke mixer atau audio interface dengan menggunakan DI Box. Jadi kenapa kita nak menggunakan DI Box ni? Kenapa? Jadi ada 2-3 kebaikan untuk menggunakan DI Box. Jadi yang pertama, fungsi DI Box ni adalah untuk menukarkan signal unbalance dari instrumen ke signal balance. Apa itu signal unbalance? Okay, nampak tak? Ini kabel ada dua belah je, 2 tip saja. Jadi ini adalah satu contoh kabel unbalance. Jadi bila kita plugkan ni dari instrumen ke mixer, ini merupakan unbalanced signal. Jadi apakah keburukan unbalanced signal? Keburukan unbalanced signal adalah dia senang untuk mendapatkan interference dari persekitaran dan juga tidak boleh pergi terlalu panjang. Jadi apa itu balance signal? So balance signal adalah seperti ini. Ini adalah contoh balance signal XLR, ada 3 pin. Jadi dia ada positif, negatif dan satu extra pin untuk grounding. Jadi grounding extra pin itu ialah untuk memastikan interference tidak akan mengacau signal-signal di dalam, dan ini membolehkan kabel tu menjadi lebih panjang, jadi boleh tarik lebih jauh daripada mixer ke instrumen. Jadi inilah fungsi dia, kita boleh menukarkan dari unbalanced signal ke balance signal. Untuk yang kedua, tadi saya sudah bercakap sedikit pasal interference. Jadi bila anda menggunakan DI Box, dia akan membantu anda dalam keadaan yang sangat teruk, seperti anda ada banyak wireless mic, ada banyak walkie-talkie, ada banyak wifi yang mungkin akan mengganggu signal dalam kabel anda. Jadi bila kita menukar to unbalance kepada balance, ini akan banyak mengurangkan efek-efek interference ni. Jadi gunalah ni untuk reducekan efek-efek tu. Okey, satu lagi, ground loop. Jadi bila kita connect kepada banyak instrumen, sebagai contoh mixer, audio interface, mungkin gitar, amp dan sebagainya, so disebabkan grounding tu, mungkin dia akan loop dari satu peralatan ke satu peralatan. Jadi dia akan menghasilkan satu humming yang dekat low frequency. Dia adalah lebih kurang 50 Hz atau 60 Hz, bergantung pada elektrik di negara anda lah. Jadi di DI Box biasanya kita ada satu switch, kita panggil ground leaf. Okey, kalau boleh nampak di sini, ground leaf tu bila kita tekankan, maksud dia kita akan putuskan itu grounding, justru itu loop akan diputuskan. Jadi akan menyelesaikan masalah ground loop ni. Jadi bila anda ada masalah ground loop di antara semua peralatan audio, gunalah DI Box. Jadi kita ada banyak jenis instrumen. Gitar pun ada banyak brand. Keyboard pun ada banyak brand. Jadi setiap brand ada spesifikasi. Setiap brand kita ada spesifikasi. Setiap brand kita ada spek yang berlainan. Jadi spek lainan, rintangan berlainan, itu berlainan. Jadi mungkin ada gitar dia bila play lebih kuat, ada lebih soft. Jadi perbezaan ni sangat menyukarkan kita nak memadankan dengan preamp. Jadi kita ada fungsi PAD di sini. Maksud dia kita akan kurangkan itu signal. Sebagai contoh, kita sini ada minus 20 dB. Katakan masih terlalu kuat lagi, kita ada lagi satu
butang minus 20 dB lagi. Jadi 20 jadi minus 40. Jadi ini membolehkan kita senang untuk memadankan pelbagai jenis instrumen kepada preamp atau audio interface kita. Okey, satu lagi kegunaan DA box adalah untuk memadankan rintangan pelbagai jenis peralatan. Jadi secara amnya, rintangan pada mixer kenalah lebih kurang 10 kali ganda atau lebih daripada source anda. Okay, sebagai contoh, bila saya mengukur mic ni dengan menggunakan multimeter, jadi multimeter kita boleh digunakan untuk mengukur rintangan dalam ohm. Jadi bila kita mengukur mic ni, kita dapat 0.59 kilo ohm. Okay, mic ni 0.59 kilo ohm. 10 kali ganda adalah 5.9 kilo ohm. 10 kali ganda adalah 5.9 kilo ohm. Jadi apakah rintangan pada mic input ni? Kita boleh gunakan kabel ni, kita connectkan dia dan kita boleh ukur dengan multimeter. Okey, kita ukur untuk XLR mic ni, saya dapat 4.37 kilo ohm. Tadi ini adalah 0.59 kilo ohm kali 10, iaitu 5.9 kilo ohm. Jadi ini kita dapat 4.38. Okey lagi, boleh digunakan. Jadi kita ukur pula output untuk DI box. Okey, sini output dia. Apakah yang kita akan dapat? Jadi kita ukur. Okey, di multimeter kita adalah 26.6 ohm. Kalau kita kali 10, kita akan jadi 260 ohm. Jadi kalau kita banding dengan ni 4.3 kilo ohm, dia adalah lebih daripada 10 kali ganda. Jadi signal yang kita keluar dari DI box ke sini adalah mencukupi supaya menghasilkan frekuensi respon yang bagus dan tiada distortion. Bagaimana dengan gitar pula? Kita boleh gunakan kabel seperti ini. Kita guna balik multimeter untuk ukurkan dia, dan apa yang saya akan dapat di sini adalah 122.7 kilo ohm. Jikalau 122 kilo ohm kita kali 10, kita lebih kurang dapat 1200 kilo ohm, iaitu sama dengan 1.2 mega ohm. Jadi di sini kita kena 1.2 mega ohm baru kita dapat signal yang bagus, tiada distortion dan frekuensi tak akan lari. Jadi jika kita terus masukkan di sini, bunyi tidak akan bagus. Jadi DI box ni dapat menukarkan menjadi lebih rendah. Jadi tadi kita sudah ukur 120 lebih kilo ohm. Jika kita masukkan di sini dan keluar balik dari DI box ini, kita akan menurunkan rintangan menjadi 26.6 ohm, dan kita boleh gunakan tu hantar ke sini, dan kita akan mendapat signal yang bersih dan frekuensi yang cun. Jadi itulah dia. Bukan semua peralatan audio pun memerlukan DI box. Ada juga peralatan seperti UMC 404 seperti ini. Di sini kita ada satu features instrument input. Jadi kita tekan butang ni dan di sini akan bertukar menjadi instrument level input. Jadi katakan kita tengok spek dia di online, kita googlekan dia. Okey. Kita cari dan kita akan dapat impedance untuk instrument input adalah 1 mega ohm. Jadi kita tadi sudah kirakan kita perlu lebih kurang 1.2 mega ohm, dan di sini kita ada 1 mega ohm. Tak banyak beza, boleh pakai lagi. Jadi bila kita ada instrument level input, kita tidak perlu menggunakan DI box. Sesetengah mixer ada juga fungsi ni. Sebagai contoh, Flow 8 dia ada kita panggil high Z input. So high Z input tu ialah high impedance atau rintangan tinggi input.
Jadi high Z input tu adalah sama dengan instrument level input. Jadi cuma nama dia ada sedikit berbeza. Jadi bila mixer yang anda beli tu ada high Z input atau instrument level input, anda tidak perlu menggunakan DI box. Tetapi mungkin mixer yang murah sedikit, beginner level, tiada fungsi ni, anda kenalah beli DI box. Jadi itu saja untuk hari ini. Apakah kegunaan DI box? Jadi kita jumpa lagi di video yang akan datang, dan bye bye.